Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang mata kamu berkaca-kaca karena kabar yang mengejutkan ini. Apakah itu? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk kabar yang mengejutkan yang akan kamu dengar. Ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, ada balance, ada inspiration, ada achievement. Wow, bagus-bagus kartunya. Ada just breath. Nah, ini juga ada curiosity. Oke. No piece of cloud. Ya, intinya hambatan, halangan, ya rintangan di sini. Aku melihat kamu akan bisa mengatasinya. Itu hebatnya kamu ya. Nah, kita coba cek di sini. Ada burden. Nah, apakah ini? Ada tin of lightning. Aku melihat kamu akan benar-benar sangat merasa beruntung ya. Karena apa? Ini mungkin dalam waktu dekat, ini akan banyak hal-hal menakjubkan yang akan terjadi pada kamu. Banyak petunjuk-petunjuk yang ke arah positif. Atau di sini juga ada seperti kabar tentang perubahan nasib ya. Karena di sini ada sebuah cahaya sebagai petunjuk mungkin, atau hal-hal yang ajaib yang akan terjadi di sini. Baik itu keberuntungan yang secara mendadak atau tantangan baru yang akan muncul. Tapi ini nantinya akan membawa kepada suatu hal yang sangat mengejutkan kamu. Bahkan mata kamu akan berkaca-kaca dengan perubahan ini ya. Perubahan nasib kamu ini pastinya ke arah yang lebih baik ya. Karena di sini terlihat ya, kartu-kartu berikutnya itu ada kayak balance. Kehidupan kamu mungkin akan seimbang. Kehidupan kamu mungkin akan benar-benar menemukan sebuah perubahan besar gitu ya. Bahkan di sini keadilan itu akan berpihak kepada kamu. Oke, nah contohnya misalnya begini, saat ini itu banyak ya, seperti hal-hal yang ajaib yang datang kepada kamu, seolah tiba-tiba aja nih, seperti petir gitu ya, ataupun kilat gitu, itu kan kayak, apa ya, kayak kalau datang itu kasar tiba-tiba. Nah jadi ini, kamu kayak ngerasa kaget banget, karena kamu selama ini sudah berbuat baik, kamu selalu melakukan hal-hal yang positif. Dan ternyata dengan perbuatan kamu itu, banyak orang-orang yang dulunya itu tidak menyukai kamu, bahkan pernah menyakiti kamu, tiba-tiba aja datang gitu loh. Tanpa kamu undang, tanpa kamu minta gitu ya. Tiba-tiba dia datang untuk apa? Meminta maaf. Terus bahkan ada yang ingin membantu kamu. Ya, kamu ada masalah apa? Aku mau bantu kamu nih. Kok tiba-tiba ya? Kaget kan? Jadi terkadang perbuatan-perbuatan baik kita itulah nantinya yang akan menjaga kita selalu di setiap kita menemukan sebuah permasalahan. Jadi perubahan nasib ini akan benar-benar ada. Roda itu akan selalu berputar ya, jika kita ingin untuk memutarnya. Ya, bisa kita berjuang untuk memutarnya. Tapi kalau kita hanya diam saja, menunggu keajaiban, itu tidak akan terjadi. Ya, perubahan nasib kamu di sini sebenarnya itu karena kamu juga. Ya, kamu adalah seseorang yang termasuk cerdas, pintar dalam menganalisa semua kejadian-kejadian yang kamu alami. Ya. Contoh misalnya kamu dulu merasa terpuruk banget gitu ya dalam suatu keadaan, gimana mungkin kamu ditipu atau kamu dikhianati, tapi kamu tidak pernah menyalahkan siapapun. Nah, kamu justru introspeksi diri, apa ya yang salah pada diri aku? Kenapa semua ini aku alami? Apa tujuan Tuhan terhadap aku? Nah, di situ akhirnya kamu mencoba untuk memperbaiki diri, walaupun kamu itu sudah menjadi orang baik, tapi kamu selalu ingin untuk berbuat baik. Nah, disitulah akhirnya banyak hal-hal yang ajaib yang akan datang kepada kamu. Ya, seolah-olah itu tiba-tiba datang
membuat kamu itu kayak, aku nggak menyangka gitu loh, ternyata masih ada keajaiban buat aku. Dan itu semua karena apa? Karena ketulusan kamu, karena kebaikan kamu, karena positifnya kamu. Bahkan kamu itu kalau sama keluarga itu baik banget, sama orang tua justru seperti itu. Bahkan kamu sangat sayang sama keluarga kamu. Nah, itu juga salah satu ya faktor apa ya, bahwasanya kita itu sudah melakukan perbuatan baik gitu loh, apalagi terhadap keluarga. Karena sesuatu hal yang kita lakukan itu mungkin, terhadap bantuan-bantuan gitu ya, ya keluarga dulu gitu loh. Setelah mungkin keluarga kita bantu, nah barulah orang lain begitu ya. Nah, kamu itu yang kamu lakukan. Arti kata aturan-aturan mungkin dalam keimanan kamu, kamu selalu menjaga itu dan melakukannya dengan baik. Sehingga akhirnya Tuhan selalu menjaga kamu juga. Ya, sampai kamu diberikan sebuah kestabilan, ya. Kestabilan ini kamu dapatkan mungkin dari segi pekerjaan kamu, keuangannya kamu ya. Di mana mungkin kamu yang tadi, wah aku kayaknya mau pindah kerja nih gitu ya. Kamu tidak merasa mengeluh. Sebagian orang kan banyak yang mengeluh nih, aku pindah kerja. Aduh capek ya pindah-pindah melulu gitu. Tapi kamu tidak, bahkan kamu senang menikmati ini. Nah, karena positifnya kamu ternyata di tempat yang baru nantinya, kamu ngerasa mendapatkan keadilan di sana. Ya, di mana mungkin di tempat yang lama kamu seperti tidak dihargai, kamu seperti tidak dianggap. Nah, saat kamu ketemu dengan tempat yang baru, kamu akan lebih sangat dihargai. Di situ kamu merasakan adanya kestabilan dalam hidup kamu. Oke? Walaupun ya di sini itu burden ini kan beban ya, beban yang kau pikul. Tetapi tiba-tiba aja beban ini akan hilang gitu loh. Makanya aku katakan di sini ada balance. Kehidupan kamu akan stabil. Walaupun kamu saat ini menanggung sebuah tanggung jawab atau beban yang cukup berat. Oke? Nah, disitulah perputaran terjadi. Oke? Nah, di sini juga ada inspiration. Apalagi kamu itu selalu mendapatkan inspirasi dari apa yang kamu lihat, dari apa yang kamu dengar, terus kamu action. Nah, kamu terapkan pada diri kamu, pada kehidupan kamu. Ya mungkin kamu pernah scroll, mungkin main Facebook, sosial media gitu ya. Terus IG gitu. Terus kamu itu melihat atau mendengar ada konten real-real gitu ya, bahwasanya ada Ustadz Hanan Hataki, terus kamu ngerasa, oh yang dikatakan Ustadz ini benar ya, kamu coba menerapkan dalam kehidupan kamu, disitulah terjadi suatu perubahan, kamu mencoba untuk mendengar dan menerapkannya, melakukannya, arti kata pasti ada perbaikan, karena itu berasal dari dalam diri kamu, oke? Di situ akhirnya kamu itu selalu seperti dituntun ya, dituntun untuk berbuat baik, dituntut melakukan hal yang positif ya. Walaupun di sini kamu punya banyak beban, tanggung jawab. Nah, disitulah tandanya sayang Tuhan ke kamu. Kamu diberikan sebuah beban, tapi kamu juga diberi sebuah petunjuk. Mau nggak kamu dengarkan gitu ya. Makanya di sini kamu itu selalu mendapatkan inspirasi. Kamu karena pikiran kamu positif. Saat kamu mendengarkan sesuatu, jadi kamu itu menangkapnya itu positif. Iya, tapi kalau saat kita itu berenergi negatif, apa yang mungkin orang katakan, nah misalnya aku mengatakan ini loh, kamu di sini punya banyak beban, maka kehidupan kamu akan stabil. Tapi kamu harus melakukan sesuatu nih. Terus ada yang berkomentar, ah nggak mungkin, bohong gitu ya. Nah itu karena diri seseorang tersebut lagi berada di dalam kondisi yang negatif, sehingga apa yang ditangkap, apa yang didengar, dia nangkapnya negatif juga. Padahal di sini kan kita sudah jelaskan, kehidupan kamu akan stabil. Ya walaupun punya banyak beban, tapi kamu melakukan sesuatu hal untuk diri kamu, berpikir positif, melakukan hal yang baik gitu ya, memperbaiki diri. Nah itu juga salah satu faktor yang bisa merubah hidup kamu. Ya pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa ya, apalagi kita ini benar-benar makhluk Tuhan. Jadi apapun yang mungkin kita lakukan ini semua juga berkat Tuhan gitu ya, petunjuk juga dari Tuhan begitu. Asal kita yakin aja yang kita dapatkan saat ini, yang kita terima saat ini, walaupun ini sebuah masalah, walaupun ini sebuah kebahagiaan ya, kita syukuri. Karena pasti ada hikmah di balik semua ini. Oke? Nah, di sini achievement. Kamu juga akan mendapatkan pencapaian-pencapaian kamu yang cukup luar biasa. Yang aku katakan tadi, misalnya kamu di tempat kerja yang baru nih. Nah, di tempat kerja kamu yang baru ini, tiba-tiba aja kamu itu selalu mendapatkan pencapaian-pencapaian tinggi. Mungkin target kamu itu kayak di luar harapan kamu lah gitu ya. Dimana biasanya targetnya cuma 80%. Ini target kamu itu ke 100%.
mungkin target penjualan atau target apa, target kinerja kamu gitu ya. Nah, jadi akhirnya kamu di sana, mungkin di tempat yang baru ini kamu lebih sangat positif auranya, sehingga itu berdampak kepada kinerja kamu. Ya, jadi sebenarnya kita itu kalau misalnya kita sudah tidak nyaman di suatu tempat ya, pekerjaan kah itu atau dalam suatu hubungan kah itu ya, kita coba pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Apakah kita harus bertahan, apakah kita harus meninggalkan. Oke? Karena di sini ada temperance juga, ini ada just breathe. Kamu benar-benar akan mendapatkan ke sebuah kestabilan, kamu juga akan mendapatkan sebuah keseimbangan, kamu akan menemukan sebuah jalan kebenaran di sini. Ya, bahwasanya mungkin awalnya pernah sih kamu meragukan sesuatu hal. Apa bisa nih aku sukses? Apa bisa nih aku menuju suatu kedamaian gitu ya, kebahagiaan? Ternyata bisa, asal kamu yakin aja. Kamu akan menemukan sebuah jalan itu. Oke? Nah, di sini juga adapun kabut hitam, adapun halangan, tantangan, hambatan yang terjadi yang kamu hadapi, semua itu bisa ya intinya kamu selesaikan. Ya, karena kamu sudah terbiasa dengan kondisi ini. Kamu sudah terbiasa dengan kondisi beban yang begitu berat, pekerjaan, tanggung jawab yang begitu besar gitu ya. Tapi kamu selalu bertahan. Ya, ini yang menjadikan kamu akhirnya di saat nanti di masa depan kamu menemukan ini, jadi kamu bisa menyelesaikannya gitu ya. Oke, kita akan coba cek dari segi percintaan kamu. Apakah yang akan terbaca dari segi percintaan kamu? Oke. Bayangkan orang yang kamu fokuskan. Nah, ternyata kamu pernah mengalami atau saat ini ya, kamu itu mengalami sebuah karmic relationship. Ya mungkin di awal kamu ngerasa sosok ini perhatian sama kamu, sangat sayang sama kamu gitu, peduli sama kamu. Intinya dia itu selalu menomorsatukan kamu. Ya ternyata dia itu begitu terobses sama kamu dan dia itu begitu terlalu sangat mencintai kamu. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau kita mencintai seseorang ya sewajarnya saja. Karena jika berlebihan itu nanti akan jadi penyakit gitu loh. Penyakitnya apa? Ya kita saling disakiti, kita akhirnya saling meninggalkan gitu ya. Karena ada hal-hal yang mungkin yang tidak kita inginkan. Maksudnya itu kayak ya kalau seseorang yang terlalu mencintai kan pasti punya rasa ketakutan. Ya kalau kita ditinggalkan, kalau dia itu ditinggalkan atau dia itu disakiti, seakan-akan akhirnya dia mengekang. Dia memprotek kita secara berlebihan juga. Nah, itu yang terjadi di sini. Ada cinta di antara kamu dan seseorang tapi saling menyakiti. Ya mungkin dia sering on off dan dia tidak mau melepaskan kamu. Di sisi lain ya dia kayak pengen bersenang-senang gitu loh. Nah, ini yang menjadikan sebuah karmik itu muncul di dalam hubungan kamu dengan dia. Ya. Nah, akhirnya di sini hati sama-sama hancur. Hati sama-sama sakit. Kamu juga sakit, sudah diacuhkan, sudah diabaikan, ya. Bahkan mungkin ada kata-kata dia yang kasar atau ya dia toksik banget gitu ya. Kalau toksik itu kan dia kayak nggak mau pisah, tapi dia egonya itu cukup luar biasa. Itu membuat kita sakit. Nah, di saat kamu ingin melepaskan dia nggak mau. Hati kamu makin hancur, hati dia juga hancur gitu loh. Ya. Dan dia mungkin belum mau mendengarkan apa yang kamu katakan. Mungkin nasihat-nasihat, pandangan kamu gitu ya. Dia nggak mau. Nah, itu egonya dia. Makanya di sini terjadi sebuah karmik. Oke? Nah, padahal di sini antara kamu dengan dia itu ada sebuah chemistry. Ada sebuah chemistry yang benar-benar apa ya kayak sulit untuk hilang dari diri kamu atau dia. Seolah-olah apa yang dia pikirkan kamu juga mikirin. Atau apa yang kamu rasakan dia juga ngerasain. Ya. Nah, sebenarnya antara kamu dengan itu punya banyak pilihan, bertahankah atau lanjut. Kalau lanjut, ini juga bisa akan menemukan kebahagiaan. Karena apa? Karena jika di sini kamu mungkin merasa kayak, oh kita harus memperbaiki nih, atau salah satu harus ada yang mengalah gitu ya. Nah, di situ kamu kayak ngerasa ternyata seseorang ini mungkin mau. Itu membuat kamu merasa kayak mata kamu berkaca-kaca. Ternyata seseorang ini masih sayang sama aku. Walaupun dia itu mungkin menjauh, walaupun dia itu menyakiti aku, dia sebenarnya tidak ingin. Hanya saja karena takut kehilangan atau hanya karena takut ya terlalu mencintai lah gitu ya. Itu sebenarnya. Nah, kamu mungkin memang selama ini tidak menyadari kalau dia itu begitu terlalu mencintai kamu. Karena dengan sikap dia yang seperti itu, suka on off,
atau suka marah-marah atau bagaimana ya. Ternyata mungkin setelah kamu dan dia memperbaiki, ngobrol bareng-bareng dari hati ke hati ya, akhirnya muncullah opsi di mana bahwasanya kita lanjut, kita bertahan. Dan akhirnya bisa jadi kamu dengan dia akan bahagia. Ya, siapapun nantinya yang akan mensabotase hubungan kamu dengan dia, itu tidak akan aja. Karena di sini ada sebuah kekuatan yang membentengi hubungan kamu dengan dia. Ya, kita coba lihat lagi dari kartu endingnya seperti apa. Oke, teman-temanku. Fokus ke kartu ini. 3 aja ya. Find your tribe. Nah, kamu di sini akan menemukan tempat di mana kamu akan dihargai gitu loh. Tempat di mana kamu akan happy banget. Makanya tadi aku katakan di mana kamu kayak, wah aku dipindahkan nih di tempat kerja yang baru. Nanti aku nyaman nggak ya? Ternyata nyaman gitu ya. Jadi kamu jangan takut duluan, oke? Nah, kamu nantinya akan mendapatkan pesan-pesan dari semesta, petunjuk-petunjuk, bahkan dari intuisi kamu juga, ya. Arti kata ada sebuah kedamaian, ada satu kebahagiaan yang mungkin akan segera kamu miliki di sini. Nah, ada juga kalanya kamu itu berdiam diri. Mungkin dengan berdiam, kamu akan menemukan sebuah ketenangan jiwa, ya. Ini dia. Ini kartu yang benar-benar pemungkas. Dimana beberapa dari kita itu pasti kan pengen healing, pengen jalan-jalan, pengen weekend, pengen liburan ya. Nah, inilah saatnya kamu mendapatkan sebuah achievement, suatu penghargaan, mungkin dari atasan kamu atau dari pasangan kamu. Ayo kita jalan-jalan, ayo kita liburan. Ya, arti kata kamu akan benar-benar menemukan waktu untuk kamu yang benar-benar menemukan kebahagiaan gitu loh. Ya, mungkin berlibur di sini ataupun apa. Oke. Nah, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan ya. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.